Fajar Riza Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan tanaman atau Simplicia dalam pengobatan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi penggunaan bahan-bahan alami asal tumbuhan untuk mengobati berbagai penyakit sebenarnya itu bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Meskipun sempat tergeser oleh adanya modernisasi di bidang kesehatan, tapi pada kenyataannya obat-obat herbal tak kalah ampuh untuk mengobati suatu penyakit. Obat tradisional merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang telah digunakan selama berabad-abad untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan dan pengobatan penyakit. Pengobatan ini itu berdasarkan bukti secara turun-temurun dan pengalaman atau empiris. OT sendiri sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan di banyak negara lain untuk pengobatan. Dalam pengobatan tradisional sendiri kita tidak asing dengan nama obat herbal. Obat herbal ini adalah bahan alam yang diolah ataupun tidak diolah digunakan untuk tujuan kesehatan. Dapat berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral. Obat herbal dalam Farmakope Herbal Indonesia ini mencakup Simplicia dan bahan olahannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai obat herbal dari tumbuhan saja. Kemudian dalam pembuatan obat herbal itu biasanya menggunakan Simplicia. Jadi Simplicia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Pengeringan sendiri dapat dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari, di angin-angin atau menggunakan oven, kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan dengan oven tidak lebih dari 60 derajat. Yang pertama, rimang jahe merah, Jungiberis officinalis var. Rhizoma. Jadi pada rimang jahe merah itu Simplicia berupa irisan rimpang, agak pipi bentuk lonjong, bulat telur. Pada setiap cabang terdapat parut melekuk ke dalam. Setiap irisan terbagi menjadi 3 bagian. Lapisan paling luar kasar, lapisan sebelah dalam halus. Terdapat pembatas di antara lapisan sebelah dalam. Bekas patahan pendek dan berserat menonjol. Lapisan luar berwarna kuning kecoklatan, lapisan dalam berwarna putih kekuningan. Kemudian terdapat warna kebiruan pada bagian serat. Kemudian bau khas, kemudian rasa pedas. Nah, ini contoh gambar Simplicia rimpang jahe merah. Pada klasifikasi tanaman jahe merah yaitu divisi yaitu Spermatophyta, subdivisi Angiosperm, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, marga Zingiberis, spesies Zingiber officinal var. Untuk kandungan senyawa rimbang jahe itu terdapat senyawa metabolit sekunder terutama dari golongan flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri.
Dalam kegunaannya, jahe merah itu memiliki komponen utama pada minyak atsirinya, yaitu senyawa ecitral sebesar 32,16%, kemudian zat citral sebesar 18,67%, lalu senyawa kempen sebesar 9,46%. Nah, diduga senyawa citral ini yang merupakan komponen utama, dan senyawa geraniol memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Jadi senyawa citral dan geraniol inilah yang memiliki aktivitas sebagai antibakterinya. Citral sendiri merupakan kelompok senyawa terpen yang terdiri campuran isomer bioaktif nerol dan geraniol, serta merupakan komponen penyusun minyak atsiri jahe dalam bentuk aldehid. Nah, senyawa tersebutlah yang memiliki sifat bakterisid terhadap beberapa spesies bakteri. Senyawa citral mampu mengganggu permeabilitas membran sel dan merusak serta mengacaukan permeabilitas dinding sel mikroba, sehingga suplai nutrisi, ion, dan air mengalami gangguan yang mengakibatkan bakteri tidak mampu melakukan metabolisme dengan sempurna, dan terjadilah kematian sel bakteri. Kemudian minyak atsiri rimbang jahe juga mengandung geraniol. Nah, geraniol ini merupakan senyawa monoterpen dalam bentuk alkohol, di mana alkohol yang terdapat dalam minyak atsiri di jahe dapat membunuh bakteri. Cara kerjanya, alkohol dalam membunuh mikroorganisme yaitu dengan cara mendenaturasi protein sel. Jadi minyak atsiri pada rimbang jahe memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Pada penelitian oleh Lely 2016, bakteri yang dihambat oleh minyak atsiri ini ada beberapa, yaitu bakteri Propionibacterium agnus, kemudian Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus epidermidis. Samping itu, air perasan rimbang jahe merah dapat memberikan efek antipiretik, dimana dalam penelitian Wismananda 2018, hambatan peningkatan suhu ini disebabkan oleh kandungan gingerol pada jahe, dimana gingerol ini memiliki efek antipiretik mirip dengan paracetamol dan obat golongan antipiretik lainnya, yaitu menghambat enzim siklooksigenase. Kemudian menurut Goulart, jahe dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit vertigo, mual-mual, mabuk perjalanan, demam, batuk, dan gangguan saat menstruasi, kanker, dan penyakit jantung. Dalam bukunya Ragam dan Khasiat Tanaman Obat, maksudnya ini bukunya karangan Santoso 2008, menyatakan bahwa jahe berkhasiat untuk mengobati penyakit impoten, batuk, pegal-pegal, kepala pusing, rematik, sakit pinggang, dan masuk angin. Kemudian yang kedua, akar wangi, Vetiver zizanioides radix. Nah, akar wangi ini yaitu simplicia berupa akar serabut berbentuk benang-benang silindris, panjang dengan permukaan bergaris membujur. Umumnya tidak lurus, berkas patahan tidak rata. Warnanya coklat kekuningan atau coklat muda, bau khas, dan tidak berasa. Klasifikasi dari akar wangi. Akar wangi
Kingdom rantai tumbuhan, Subkingdom Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh, Superdivisi yaitu Spermatophyta atau menghasilkan biji, Divisi Magnoliophyta yaitu tumbuhan berbunga, kelas Liliopsida berkeping satu atau monokotil, subkelas Comolinidae, ordo Poales, famili Poaceae atau suku rumput-rumputan, kemudian genus Vetiveria, spesies Vetiveria zizanioides, Elnas. Kandungan senyawa akar wangi yang pertama yaitu vetivenol, ada vetiveron, vetivenil, vetivernat yang memberikan bau khas, asam palmitat dan asam benzoat termasuk vetivena. Kemudian akar wangi juga menghasilkan senyawa metabolik sekunder seperti flavonoid, alkaloid, tanin dan saponin. Jadi kegunaan akar wangi ini bisa sebagai antibakteri, yaitu akar wangi ini menghasilkan yang namanya senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, tanin dan saponin, di mana senyawa flavonoid itu dapat mendenaturasi protein sel mikroorganisme dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi. Kemudian senyawa alkaloid itu memiliki mekanisme penghambatan dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglykan sehingga lapisan dinding sel pada bakteri tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut pada bakteri. Kemudian tanin juga ia memiliki peran sebagai antibakteri dengan cara mengikat protein sehingga pembentukan dinding sel akan terhambat pada bakterinya. Lalu saponin sendiri dia akan mengurangi permeabilitas membran sel yang mengakibatkan sel kekurangan nutrisi sehingga pertumbuhan mikroorganisme patogen terhambat atau mati. Jadi kegunaan dari akar wangi ini dia dapat menghambat pertumbuhan dari suatu bakteri. Bakteri yang dihambat salah satunya adalah aktivitas dari Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Oke, yang ketiga rimbang temulawak, Curcuma xanthorrhiza rhizoma. Jadi simplicia dari temulawak yaitu berupa irisan rimpang, keping tipis, bentuk bulat atau agak jerong, ringan keras, mudah patah, permukaan luar berkerut, warna coklat kuning hingga coklat. Bidang irisan melengkung, tidak beraturan, tidak rata, serta sering dengan tonjolan melingkar pada batas antara korteks dengan silinder pusat. Korteks sempit, bekas patan berdebu, warna kuning, jingga hingga coklat hingga terang, bau aromatik, rasa tajam dan pahit. Untuk klasifikasi tanaman rimbang temulawak yaitu divisi Kingdom Rantae, kemudian divisi Spermatophyta, subdivisinya Angiosperm, kelas Monocotyledone, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma xanthorrhiza Roxb. Kemudian pada kandungan senyawa dari
tanaman limang temulawak, yaitu yang pertama kurkuminoid dan minyak atsiri, di mana kandungan utama kurkuminoid terdiri dari senyawa kurkumin, desmetoksykurkumin, dan bis-desmetoksykurkumin. Selain itu, limang temulawak juga menghasilkan senyawa metabolit seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Jadi kandungan pada senyawa temulawak tadi terdapat flavonoid, tanin, dan saponin. Senyawa tersebutlah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan bersifat antiinflamasi. Kemudian senyawa kurkumin itu bisa sebagai antioksidan. Kemudian temulawak juga dapat meningkatkan nafsu makan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.